Pernah nggak sih kita merasa hidup seperti sudah ditentukan bahkan sebelum kita sempat memilih? Lewat film Yuni, karya Kamila Andini, kita diajak melihat bagaimana perempuan seringkali harus berhadapan dengan ekspektasi, tradisi, dan standar sosial yang perlahan membatasi ruang hidupnya sendiri. Halo semuanya, di video ini kelompok kami yang beranggotakan saya, Anindya Putri, Najwa Alifah, dan Syafiq Ahmad akan membahas ringkasan film Yuni, menganalisisnya menggunakan perspektif teori gender, serta merefleksikan bagaimana isu-isu dalam film ini ternyata masih sangat relevan dengan realitas masyarakat Indonesia saat ini. Yuni yang diperankan oleh Arawinda Kirana merupakan seorang siswi teladan yang berprestasi. Ia memiliki cita-cita untuk melanjutkan pendidikannya ke jenjang perguruan tinggi. Namun, perjuangan Yuni tidak semudah itu. Hidupnya dipenuhi tekanan dari lingkungan sekitar serta budaya yang telah mengakar sebagai sebuah sistem, sehingga membuat Yuni harus menghadapi berbagai bentuk ketidakadilan terhadap perempuan. Para tetangga Yuni meyakini bahwa perempuan tidak perlu menempuh pendidikan tinggi dan sebaiknya langsung menikah setelah lulus SMA. Pada akhirnya, perempuan dianggap hanya akan berkutat pada urusan domestik seperti memasak, mengurus rumah tangga, dan melayani suami. Bahkan, Yuni menerima beberapa lamaran dari laki-laki yang tidak ia kenal dengan baik, termasuk laki-laki yang telah beristri dan berniat melakukan poligami. Ketika Yuni menolak lamaran-lamaran tersebut, hal itu dianggap tabu, gak boleh pamali, karena dalam kepercayaan masyarakat setempat, perempuan yang menolak lamaran sebanyak 2 kali diyakini akan sulit menikah selamanya. Di tengah tekanan sosial, keinginan pribadi, dan gejolak masa mudanya, Yuni juga diperlihatkan sedang berada dalam proses pencarian jati diri. Ia mulai mengenal dunia baru, bertemu dengan orang-orang baru, serta berusaha mencari kebebasan atas hidupnya sendiri. Selain itu, film ini juga menyoroti isu kehamilan di luar nikah dan rasa penasaran remaja terhadap seksualitas, yang muncul sebagai bagian dari proses tumbuh kembang dan dinamika sosial di lingkungan mereka. Selanjutnya akan membahas hasil analisa film berdasarkan teori gender. Yang pertama ada teori feminisme. Jadi teori feminisme itu adalah kritik terhadap ketimpangan gender dan penindasan yang dialami perempuan dalam masyarakat. Nah, teori feminisme ini menurut para tokoh mulai dari Simone de Beauvoir pada tahun 1949 yang menegaskan perempuan itu tidak dilahirkan, melainkan dibentuk melalui konstruksi sosial sebagai objek yang eksistensinya dinomorduakan oleh dominasi laki-laki sebagai subjek. Lalu selanjutnya ada menurut Betty Friedan pada tahun 1963 yang mengkritik The Feministic sebagai mitos yang menjebak perempuan dalam situasi domestik dan menutup aktualisasi dirinya ke ruang publik. Sementara menurut Bell Hooks pada tahun 1981 melalui konsep interseksionalitas yang menekankan penindasan perempuan bersifat beragam karena berlapis dengan isu ras dan kemiskinan. Lalu relevansinya dalam film Yuni, yang pertama itu ada feminisme liberal, hak atas pilihan hidup dan pendidikan. Nah, feminisme liberal sendiri adalah menuntut kesetaraan hak sipil, terutama akses pendidikan dan kebebasan memilih. Dalam film Yuni tersebut, hubungannya itu terlihat dari kegigihan Yuni untuk mengejar beasiswa kuliah. Jadi Yuni itu ingin diakui sebagai individu yang punya hak setara untuk bisa melanjutkan sekolah ke perguruan tinggi dan menolak pernikahan dini tanpa adanya hambatan oleh aturan adat atau stigma sosial. Nah, yang kedua ada feminisme eksistensial, transformasi dari objek menjadi subjek. Mengacu pada pemikiran Simone de Beauvoir, feminisme adalah proses perempuan untuk merebut agensinya. Nah, di awal film itu, Yuni diposisikan sebagai objek yang diperebutkan oleh para pelamar, bahkan oleh orang yang sebelumnya tidak dikenal, orang yang umurnya jauh di atasnya, sampai gurunya sendiri. Nah, hubungan dengan teorinya ini terjadi ketika Yuni mulai memberontak yang memilih untuk menjadi subjek, yaitu menolak lamaran dan mendefinisikan dirinya melalui hobi, puisi, warna favorit yaitu ungu, dan keputusan nekatnya di akhir film yaitu pergi saat hari pernikahannya. Lalu yang ketiga ada feminisme interseksional, di mana penindasan yang berlapis. Teori ini menyatakan bahwa penindasan perempuan itu tidak tunggal, melainkan berlapis. Nah, di film Yuni ini juga menunjukkan masalah yang dihadapi Yuni bukan sekedar karena dia perempuan, melainkan perempuan muda, lalu tinggal di daerah rural, dari kelas ekonomi menengah ke bawah, dan dikelilingi mitos lokal.
feminisme interseksional melihat bahwa lapisan-lapisan identitas inilah yang membuat ruang gerak Yuni jauh lebih sempit dibanding perempuan kota yang kaya. Yang kedua ada teori patriarki. Teori patriarki dari Sylvia Welby pada konsep patriarki tahun 1990, di mana patriarki itu bukan satu hal tunggal, melainkan sebuah sistem abstrak yang terdiri dari 6 struktur yang saling mengunci dan mendukung satu sama lain. 6 struktur yang saling mengunci yaitu eksploitasi kerja domestik tanpa gaji di ranah rumah tangga, lalu diskriminasi struktural berupa celah upah atau gender wage gap di dunia kerja, kebijakan hukum negara yang bias gender, kekerasan sistematis sebagai alat kontrol perempuan, serta peran institusi budaya seperti adat dan agama yang terus memproduksi stereotip tentang peran gender. Lalu relevansinya dalam film Yuni yang pertama itu ada kontrol atas tubuh dan seksualitas atau isu tes keperawanan, di mana patriarki menuntut kemurnian tubuh perempuan sebagai standar moralitas utama. Nah, dalam film Yuni ini diperlihatkan sangat jelas dalam scene sekolah, yaitu adanya kebijakan yang mengadakan tes keperawanan bagi siswi di sekolah. Tubuh perempuan dijadikan sebagai objek kontrol institusi publik, namun bagi siswa laki-laki tidak pernah dibebani dengan standar atau pemeriksaan yang sama. Lalu yang kedua, ada mitos dan adat sebagai alat pembatasan atau institusi budaya. Nah, patriarki ini seringkali bersembunyi di balik adat dan mitos agar ditaati tanpa protes. Di dalam film, mitosnya adalah jika menolak lamaran sampai 2 kali, perempuan tidak akan pernah bisa menikah seumur hidup. Digunakan di lingkungan sekitar Yuni untuk menakut-nakutinya. Nah, mitos ini berfungsi untuk menekankan agensi atau hak memilih Yuni agar dia tunduk pada keinginan sosial, bukan keinginannya sendiri. Lalu yang ketiga ada subordinasi pendidikan perempuan. Ada anggapan patriarki yang dianggap pendidikan tinggi bagi perempuan adalah hal yang sia-sia. Lingkungan sekitar Yuni terus menstigma bahwa perempuan tidak perlu sekolah tinggi-tinggi karena ujung-ujungnya akan ke dapur juga. Ataupun setelah lulus sekolah, perempuan biasanya itu kerja di pabrik atau menjadi TKW. Nah, ketika Yuni ingin mengejar beasiswa kuliah, lingkungan sekitar atau sistem sosialnya justru mendesaknya untuk mendahulukan pernikahan. Terlebih teman sebaya Yuni sudah banyak yang menikah. Lalu yang terakhir, pernikahan dini ini sebagai bentuk patriarki, di mana dalam struktur patriarki, perempuan sering dianggap sebagai beban ekonomi keluarga yang harus segera dialihkan tanggung jawabnya kepada laki-laki lain atau suami melalui pernikahan. Nah, di dalam film ini diperlihatkan bagaimana teman-teman Yuni terpaksa atau terbiasa menikah muda, yang akhirnya merenggut hak mereka untuk menikmati masa muda. Baik, selanjutnya adalah refleksi dari film Yuni tahun 2021. Apakah masih relevan di kehidupan sekarang? Menurut kelompok kami, film Yuni ini masih sangat relevan dengan kondisi masyarakat Indonesia saat ini. Kenapa? Film ini menggambarkan bagaimana perempuan seringkali mendapatkan tekanan sosial dalam menentukan masa depannya, terutama terkait pendidikan dan pernikahan. Nah, sampai sekarang juga masih ada masyarakat yang menganggap bahwa perempuan sebaiknya menikah di usia muda dibandingkan mengejar pendidikan tinggi atau karir. Pandangan seperti ini masih dapat ditemukan di beberapa lingkungan sosial dan budaya di Indonesia. Nah, dalam film ini juga karakter yang bernama Yuni ini mengalami tekanan karena terus menerima lamaran di usia yang dianggap masih remaja atau usia sekolah. Nah, hal tersebut menunjukkan bahwa perempuan seringkali tidak diberikan kebebasan penuh untuk menentukan pilihan hidupnya sendiri. Selain itu, adanya mitos tentang perempuan yang menolak lamaran juga memperlihatkan bagaimana budaya dan lingkungan dapat mempengaruhi cara pandang masyarakat terhadap perempuan. Di kehidupan nyata, tekanan sosial seperti ini masih sering kali terjadi. Misalnya, perempuan sering ditanya kapan menikah atau dianggap terlambat menikah ketika fokus pada pendidikan dan pekerjaan. Nah, selanjutnya di dalam film Yuni ini juga menunjukkan ada stereotip gender yang masih berkembang di masyarakat kita. Perempuan sering dianggap memiliki peran utama di ranah domestik seperti mengurus rumah tangga dan menjadi istri. Akibatnya apa sih? Untuk akibatnya sendiri, pendidikan perempuan terkadang dianggap kurang penting dibanding laki-laki. Padahal perempuan juga memiliki hak yang sama untuk mengembangkan potensi, mengejar cita-cita dan menentukan masa depannya sendiri tanpa ada tekanan dari lingkungan sekitarnya. Nah, oleh sebab itu, kondisi masyarakat Indonesia saat ini perlahan mulai mengalami perubahan. Kesadaran tentang pentingnya pendidikan perempuan dan kesetaraan gender semakin meningkat.
banyak perempuan sekarang memiliki kesempatan lebih besar untuk melanjutkan pendidikan, bekerja, bahkan menjadi pemimpin di berbagai bidang selain. Selain itu juga, media sosial dan perkembangan pendidikan juga membantu masyarakat lebih terbuka terhadap isu kesetaraan gender yang ada di dunia ataupun di Indonesia sendiri. Nah, sebagai penutup, walaupun begitu, tantangan mengenai stereotip gender dan tekanan sosial terhadap perempuan itu masih belum sepenuhnya hilang. Karena itu, film Unit tetap relevan untuk ditonton dan dibahas. Film ini tidak hanya menjadi hiburan, tetapi juga menjadi kritik sosial yang mengajak masyarakat untuk lebih menghargai hak perempuan dan menentukan pilihan hidupnya sendiri. Dari film ini juga kita dapat belajar bahwa setiap perempuan berhak memiliki mimpi, pendidikan, dan masa depan tanpa harus dibatasi oleh tekanan budaya maupun pandangan masyarakat. Sekian dari kelompok kami, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.